Udah berkumpul ultras, sudah mulai bernyanyi. I'm learning every day with Sandy in the room. I have a book that I learn with, and it's getting better and better. Di sana ada Martin Paes yang akan berdiri sebagai kiper utama. Dia menggagalkan penalti dari Salem Aldosari setelah membuat pelanggaran di kotak penalti dan tampil luar biasa. Ada 3 penyelamatan, 3 save yang luar biasa dari seorang Martin Paes yang menggagalkan serangan-serangan Arab Saudi ketika itu, ya. Dan dia pasti akan tetap berdiri di bawah Misha dan banyak ingin melihat. Ini penampilan pertama pasti bagi Paes di Jakarta, di GBK. Kalau kemarin kan dia sudah lebih dulu saat tandang, tapi kalau pertama dia akan menyaksikan langsung atmosfer di GBK yang luar biasa dengan penonton yang akan penuh untuk bisa mendukung tim nasional kita. Ya pasti dia akan tercengang-cengang untuk bisa menyaksikan apa yang akan terjadi di GBK. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya, hasil yang positif menghadapi Australia. Pertandingan yang tidak mudah, yang menghadapi Australia. Australia ingin bangkit dari kekalahan mereka melawan Bahrain, tetapi kita bermain di kandang. Kita Garuda, kita bisa. Gue pengen rekam mukanya ketika dia masuk ke lapangan GBK. Dia lihat nanti akan ada koreo yang dahsyat itu. Terus supporter dari timur, dari segala penjuru bernyanyi bersama. Waduh, gue rasa dengkulnya lemes itu pemain-pemain Australia. Kayaknya, karena pemain-pemain Australia ini juga bukannya pemain-pemain senior yang berlenggang di klub-klub besar. Nah, dia biasa-biasa aja. Gue yakin masih bisa kita kalahin. Jangan sekali lagi, kita bisa kalahin. Kenapa? Karena lawan Bahrain pun mereka kalah. Lo coba bayangin, lo menghadapi Verdong, lo menghadapi Rizky Ridho, lo menghadapi Jay Itzes. Setelah itu lo harus melewati Martin Paes. Ya salam. Sulit. Ini bukan sembarangan gitu. Ini bukan back yang ece-ece, ngerti nggak lo? Wajar kita harus berbangga diri. Itu untuk memunculkan rasa percaya diri kita, bukan untuk sombong. Tambah lagi nanti di GBK dengan antusias supporter timnas yang teriakannya kenceng-kenceng. Nah itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya, kita yakin kalau misalkan Saudi udah bisa kita imbangin, bahkan hampir menang yang tadi udah bahas. Lawan siapapun kita siap sebenarnya. Lawan siapapun kita siap karena levelnya udah di level Piala Dunia. Saudi selalu rutin di Piala Dunia dan kita bisa mengalahkan, mengimbangi bahkan menyulitkan Saudi, diacak-acak sama pemain-pemain dari timnas Indonesia. Peluang pertama kalau bisa langsung cetak gol. Udah itu yang paling penting, dan jangan melakukan setengah pun kesalahan. Jangankan satu, setengah pun kesalahan jangan sampai dilakukan, karena itu yang pasti akan dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Jadi saya pikir ketenangan merupakan kunci bagi para pemain kita jika ingin meraih kemenangan. Nah, kalau soal peluang, menurut saya ini teman-teman, saya harus jujur, peluangnya 50-50. Baik Indonesia dan juga Australia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Tapi tentu sebagai tim tuan rumah, timnas kita punya peluang yang bagus untuk meraih kemenangan dengan momentum yang sebelumnya sudah didapat dengan hasil imbang lawan Arab Saudi. Tinggal para pemain kita bermain dengan fokus dan konsentrasi selama 110 menit karena kemungkinan injury time-nya akan panjang nih. Saya harapkan timnas kita bisa meraih kemenangan, apalagi tribun akan full dengan penonton, dan seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi, respect kepada tim lawan. Kita menjadi tuan rumah yang baik dan kita dukung timnas kita 110%. Jangan cuma 100%, tambahkan 10%. Dan feeling saya akan menjadi pemain kunci di pertandingan besok malam adalah pemain yang akan bermain di lini tengah, yaitu Tom Hai. Umpan-umpannya ke depan, saya ulangi lagi, umpan-umpannya ke depan itu harus penuh presisi. Ya, kalau penuh presisi, kalau akurat, di depan itu tinggal mengolah dan mencoba untuk menciptakan peluang dengan harapan agar bisa mencetak gol. Dari Australia, kunci mereka itu sebetulnya berada di depan karena mereka punya pemain-pemain yang sebetulnya punya teknik tinggi dalam melepaskan shooting-shooting. Jadi jangan sampai para pemain Australia itu mendapatkan setengah pun peluang untuk melepaskan shooting. Ya, itu faktanya seperti itu. Dan sebetulnya di belakang mereka tidak punya kecepatan. Kalau bisa dikatakan level Asia, kalau sudah apa? Kalau sudah mainnya nggak duduk di bawah, nggak parkir bus gitu loh. Berani main. Jadi menurut saya, makanya gue bilang, gue hanya ingin memancing kewarasan sepak bola kita, menguji banyak aspek. Pelatih ini kasih apa sih? Kasih pemikiran apa sih? Gitu loh. Kalau
Kalau gue latih dikasih tambahan lagi pemain begini, masa mau main sama aja, main defense aja. Ketika nggak itu belum ada, main defense. Ketika datang main defense. Yang dipertanyakan kan gue dong, nggak punya banyak jurus, nggak punya banyak taktik gitu loh. Yang penting aman, yang penting penonton di GBK happy, dikasih draw happy, main duduk bertahan sepanjang pertandingan gitu loh. Tom Hayen menit 67 mukanya merah, udah menggap-menggap. Sandy Walsh menit 70 diganti, juga kecapean bek kanan gitu loh. Jadi konkretnya, kalau ini konkret tadi lu langganan ikut Piala Asia. Kualitas sepak bolanya naik beneran di Asia, seperti yang Jepang yang udah punya ciri, mau siapapun pelatihnya mainnya begitu. Ya, berarti artinya main di Piala Asia juga. Ya iya, itu salah satunya ukuran gampangnya adalah kita langganan reguler gitu. Makanya yang saya pertanyakan adalah sustainnya, kesinambungannya. Bukan soal menang hore-hore, draw hore-hore, oke lah, gue seneng. Gue juga anggap itu adalah hasil positif gitu loh. Tapi makanya gue menguji pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan dengan Arab yang cadangan aja, kita ditekan habis. Padahal kita udah datang bule Indonesia, 9. Masih mainnya masih kayak begitu. Tapi draw pun kita happy gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dipastikan bakal memeras saat Timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Akankah kehadiran penggemar sepak bola di tanah air ini bisa memecahkan rekor? PSSI sejatinya sudah menyiapkan 65.000 tiket untuk laga nanti, dan penjualan tiket Timnas Indonesia vs Australia sudah terjual habis. Berarti, ada 13.000 bangku penonton yang tak terisi di stadion yang berkapasitas 78.000 penonton tersebut. Kendati SUGBK tak terisi penuh, namun penggemar Timnas Indonesia siap memberikan teror untuk pemain Australia selama 90 menit laga berlangsung. Berbicara mengenai penonton, ada satu catatan menarik. Ya, selama Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, kursi penonton selalu berisik dengan kehadiran penggemar. Mengutip data dari Transfermarkt, jumlah penonton terbanyak terjadi pada laga persahabatan yang berakhir imbang 1-1 pada tanggal 7 Desember tahun 1980. Saat itu, penonton yang hadir sebanyak 60.000. Itu merupakan jumlah tertinggi selama Indonesia vs Australia. Malam nanti, rekor selama 44 tahun bakal dipecahkan anak asuh Sintayong. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes sangat menantikan bisa bermain di Stadion Gelora Bung Karno GBK untuk menjamu Australia di laga grup C kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2024 pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam nanti. Selain berharap tampil baik untuk membantu Timnas Indonesia meraih poin penuh, Maarten Paes juga menantikan atmosfer bermain dengan dukungan penuh supporter merah putih. Kiper Dallas FC ini memang belum pernah bermain di GBK. Debutnya bersama Timnas Indonesia dilaksanakan di Jeddah Arab Saudi, Kamis lalu. Saat itu, kiper berusia 26 tahun ini melakukan 3 penyelamatan krusial, termasuk mematahkan penalti lawan dan membantu Indonesia meraih hasil 1-1. Penampilan gemilannya diganjar dengan meraih Man of the Match. Maarten Paes ingin supporter memberikan dukungan penuh dan maksimal di Stadion GBK. Saya berharap banyak pada fans, jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa. Setelah main ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa, ungkap Maarten Paes. Maarten Paes menambahkan tidak mudah mengalahkan Australia meski di laga nanti ada beberapa pemain kunci yang absen. Menurutnya, Australia yang dihuni para pemain yang merumput di Eropa adalah tim kuat. Australia adalah negara yang kuat, dan tentu saja kita melawan mereka saat Piala Asia Januari tahun 2024 lalu. Kami tahu di laga nanti, Australia akan mengandalkan permainan fisik, dan kita harus waspada karena tentu mereka sedang lapar akan kemenangan. Dan kami harus bagus juga secara fisik, kata Maarten Paes. Ada beberapa pemain bagus di Australia, penyerang mereka memang kena hukuman, tetapi ada Martin Ball, winger yang bagus dengan umpan silang yang bagus, jadi kami akan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi itu, tambahnya. Berita selanjutnya,
Jalan kelolosan timnas Indonesia jika kalahkan Australia, jalan Garuda makin cerah ke Piala Dunia. Jalan timnas Indonesia makin terbuka untuk lolos dari ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 andai mengalahkan Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 hari ini. Duel timnas Indonesia vs Australia akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Misalkan timnas Indonesia menang, pasukan Garuda berhak mendapat 4 poin dan minimal bertengger di posisi keempat dari 6 peserta klasemen grup C. Adapun peringkat timnas Indonesia dapat meningkat tergantung dari hasil akhir pertandingan grup lainnya. Ambil contoh, andai Jepang mengalahkan Bahrain hari ini, tanggal 10 September tahun 2024, maka poin dari Dilmun's Warriors bakal tertahan 3 angka. Hasil itu membuat timnas Indonesia bisa menggusur Bahrain yang saat ini menempati posisi runner-up. Ambil contoh lagi, andai Arab Saudi menelan kekalahan atas tim tuan rumah China, posisinya pun juga akan tertahan dengan koleksi 1 poin dan maksimal urutan ketiga klasemen. Di momen itu juga timnas Indonesia bakal menggusur sang lawannya saat matchday pertama lalu. Jika keseluruhan skenario itu terwujud, maka timnas Indonesia bakal menguntit Jepang yang bertengger di puncak klasemen. Posisi runner-up bisa dianggap aman untuk perjalanan timnas Indonesia berikutnya. Pasalnya di jadwal mendatang, timnas Indonesia 2 kali menjalani partai tandang beruntun. Dijadwalkan timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan dilanjutkan 5 hari berselang ke markas China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dua laga tersebut menjadi hal wajib bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin. Andai timnas Indonesia dapat meraih hasil positif, maka setidaknya akan bersaing pada papan tengah urutan ketiga hingga 4. Kabar baiknya, di laga mendatang timnas Indonesia kemungkinan bakal ketambahan pemain naturalisasi terbaru seperti Niels Hilgers dan Eliano Reijnders. Data dari 2 pemain kelahiran Belanda itu telah diproses PSSI per September tahun 2024. Niels Hilgers dan Eliano Reijnders bisa memperkuat lini pertahanan dari timnas Indonesia. Maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia tampil lebih baik saat agenda 2 kali tandang berturut. Setelah pertandingan di periode Oktober, perjalanan timnas Indonesia kembali dilanjutkan saat FIFA Matchday November tahun 2024. Kali ini timnas Indonesia akan giliran menjalani 2 laga home yaitu melawan Jepang 15/11 dan Arab Saudi, tanggal 19 November tahun 2024. 2 laga home harus dimanfaatkan untuk meraih poin maksimal. Terlebih saat melawan Arab Saudi yang mampu ditahan imbang oleh timnas Indonesia di partai tandang. Lalu untuk agenda di tahun 2025, masih tersisa masing-masing 2 lawatan dan 2 laga kandang. Pada Maret tahun 2025, timnas Indonesia akan melawat ke markas Australia, dan menjamu Bahrain. Sedangkan Juni tahun 2025, timnas Indonesia menjamu China dan melawat ke markas Jepang. Positifnya, pertandingan tandang melawan Jepang dihelat pada laga terakhir kualifikasi. Besar kemungkinan saat itu tim Samurai Biru telah dipastikan lolos menuju putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat Meksiko. Maka ada peluang bagi Jepang untuk menampilkan pemain pelapis. Dan kondisi itu bakal menjadi keunggulan timnas Indonesia. Menarik melihat perjalanan dari timnas Indonesia untuk lolos pertama kali ke putaran final Piala Dunia 2026. Yang jelas posisi klasemen akhir 1 dan 2 bakal otomatis lolos ke putaran final. Sedangkan peringkat 3 dan 4 masih ada peluang untuk melanjutkan diri ke putaran 4 dan 5 kualifikasi. Andaikan timnas Indonesia tidak bisa menjadi minimal runner-up grup, maka setidaknya peringkat 4-5 harus diraih, untuk memperpanjang nafas ke Amerika Serikat Meksiko tahun 2026.